Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Ella Kurniasih di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana kita bisa tidur dengan nyenyak saat kita sedang menghadapi kecemasan yang terus-menerus berseliweran datang kepada kita, khususnya pada saat jam mau tidur. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa update terus dengan video-video yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Jangan heran ketika teman-teman sedang mengalami cemas yang tinggi gitu ya, atau panik, stres gitu ya, itu efeknya memang tidur kita akan terganggu teman-teman. Apakah saya pernah mengalami dulu? Tentu teman-teman, saya itu pernah, bahkan semalaman teman-teman itu sama sekali tidak ada ngantuk gitu ya, jadi mata tuh melek terus teman-teman gitu ya. Sudah coba untuk ditidurkan gitu ya, lampu dimatikan, tapi pikiran ini terus jalan-jalan memikirkan sesuatu hal yang tidak mesti mungkin ya kita pikirkan gitu ya. Bahkan semua itu hanya sebuah ketakutan gitu ya, hanya sebuah kecemasan yang memang tidak terjadi sama sekali gitu ya teman-teman. Nah, apa saja sih yang saya dulu lakukan? Yang saya dulu lakukan adalah yang pertama itu adalah mengelola stres teman-teman. Jadi wajar orang-orang seperti kita ini stresnya memang di atas rata-rata orang normal gitu ya. Jadi kalau orang normal itu mungkin nilai stresnya 80, kita bisa jadi 150 gitu ya, atau bahkan lebih dari itu gitu ya, karena kita sepanjang hari isi kepala kita stres teman-teman. Nah, yang saya lakukan dulu yang pertama adalah mengelola stres. Dengan cara apa saya mengelola stres? Yaitu dengan mencoba untuk olah napas teman-teman gitu ya. Jadi saya itu selalu kalau misalnya sedang gelisah gitu ya, sedang tidurnya sedang terganggu, jadi yang saya lakukan adalah saya duduk, terus kemudian apapun pikiran yang hadir gitu ya, yang berseliweran di kepala itu saya coba untuk kelola ya teman-teman. Jadi saya terima dulu gitu ya, pikirannya itu saya terima dulu, bahwasanya saya sadar bahwa pada saat ini saya memang sedang tidak bisa tidur gitu ya, banyak pikiran-pikiran negatif yang datang. Jadi saya coba melatih olah nafas dengan tarik napas pelan-pelan, terus kemudian saya keluarkan gitu ya, tarik napas pelan-pelan, terus kemudian saya keluarkan. Nah, itu saya lakukan selama kurun waktu 5-6 kali gitu ya, 6 kali olah napas. Jadi sebelum saya merasa tenang, saya terus aja olah napas, tarik gini ya, tarik gitu, terus kemudian pelan-pelan keluarkan gitu, terus saja seperti itu sampai memang benar-benar sedikit tenang gitu ya hati ini. Yang kedua yang saya lakukan adalah saya membuat ritual tersendiri pada saat saya mau tidur teman-teman gitu ya. Nah, ritualnya tuh seperti apa? Yang pertama yang saya lakukan adalah meditasi teman-teman ya. Meditasi banyak contohnya di YouTube, teman-teman bisa cari sendiri ya contoh-contohnya, atau enggak nanti saya sharing bagaimana cara saya meditasi teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang kedua saya biasakan mandi gitu ya, mandi sore gitu, mandi sore hari. Jadi sebelum tidur, setelah selesai beraktivitas sore harinya saya mandi dengan air hangat teman-teman ya, pada saat saya masih merasakan kecemasan yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Saya mandi setiap hari dengan menggunakan air panas. Kemudian yang selanjutnya ritual yang saya lakukan adalah menyalakan lilin aroma gitu ya, atau aromaterapi yang ada di kamar. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Terus
sebelum tidur saya juga minum air putih hangat teman-teman gitu ya. Itu sudah masuk kamar minum air putih hangat 1 gelas gitu ya, jadi perutnya enak gitu. Terus setelah itu merawat wajah teman-teman gitu ya. Jadi sebelum tidur tuh saya selalu merawat wajah saya, jadi fokusnya itu walaupun pikiran berseliweran kemana-mana, saya tuh selalu lihat, Masya Allah saya dikasih mata ya sama Allah gitu, sempurna 2 gitu ya. Jadi syukur gitu ya, bersyukur. Kadang orang lain kan ada yang gangguan, ada yang minus, ada yang silinders dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sebenarnya mah di wajah kita juga yang bisa kita syukuri gitu teman-teman ya. Nah, saya coba untuk self love dengan merawat muka saya gitu ya. Melihat bibir, misalnya bibirnya kering, coba kalau dirawat nanti cantik dan sebagainya gitu ya. Jadi percaya dirinya keluar gitu loh teman-teman. Atau enggak, selain itu yang saya lakukan adalah ketika ritual mau jelang tidur, yaitu baca buku teman-teman. Baca buku yang bagus, atau enggak baca buku kesukaan teman-teman apa aja. Misalnya teman-teman suka novel, carilah judul-judul yang memang teman-teman sukai gitu. Misalnya romance komedi, pokoknya yang bikin teman-teman bahagia gitu ya. Apa bisa bikin teman-teman berbunga-bunga aja gitu hatinya ya, biar damai gitu. Gitu teman-teman ya. Itu salah satu kebiasaan gitu ya. Itu salah satu kebiasaan yang saya lakukan dulu. Atau enggak misalnya teman-teman baca artikel misalnya ya. Tapi saya mohon sama teman-teman semua, jika teman-teman sedang ada di fase cemasnya tinggi gitu ya, teman-teman hindari dulu buka HP sebelum tidur gitu ya. Jadi boleh misalnya pas misalnya maghrib gitu ya, nonton lihat HP, boleh informasi dan sebagainya gitu. Tapi selepas itu blast gitu ya teman-teman, jangan lihat layar handphone ataupun layar monitor itu teman-teman coba hindarkan dulu gitu ya, karena itu akan membuat teman-teman lebih sulit lagi untuk teman-teman bisa tidur dengan nyenyak gitu ya teman-teman. Sedangkan kita memang butuh tidur itu 8 jam kurang lebih teman-teman gitu ya, agar kita bisa fresh badannya, sehat dan lain sebagainya gitu ya. Tips yang ketiga adalah cobalah tidur pada waktu yang sama gitu loh teman-teman. Karena apa ya? Nah, jadi membuat rutinitas tidur setiap malam di waktu yang sama gitu ya. Itu tubuh kita itu kan dilengkapi dengan jam tubuh internal ya, 24 jam itu yang dikenal dengan ritme sirkadian gitu ya, nama ritmenya itu. Nah, ritme ini akan memberi sinyal teman-teman kapan kita harus beristirahat, terus kemudian harus bangun jam berapa gitu ya. Nah, namun ritme itu membutuhkan konsentrasi gitu ya, jadi butuh dilatih teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh banget teman-teman gitu ya. Jadi ketika waktu itu saya menjadwalkan tidur jam 9 malam gitu ya, atau jam 8 malam ya, rata-rata sih jam 8 ya, jam 8 sampai jam 9 malam saya tidur. Jadi jam 4 itu atau setengah 4 itu sudah sangat seger teman-teman gitu ya. Jadi kita bisa bangun tuh enak banget gitu ya, dan itu memang perlu waktu teman-teman. Kalau misalnya semalam dipraktekin masih gak bisa tidur ya teman-teman harus sabar dong, namanya juga berproses ya. Nikmati aja prosesnya gitu ya, karena terasa oleh diri saya pribadi gitu, setelah mencoba menjalankan ini semua gitu ya, jam tidur saya tuh jadi nikmat teman-teman gitu ya. Jadi saya setengah 4 itu pasti kebangun gitu ya, atau jam 3 setengah 4 tuh sudah pasti kebangun, dan kita bisa berkholwat gitu ya sama Allah. Itu jauh lebih tenang, jauh lebih damai teman-teman gitu ya. Itu saya lakukan setiap malam dan sampai hari ini teman-teman. Dulu ya saya tuh biasa main handphone teman-teman ya, kan hobi saya main handphone sampai jam nggak sadar gitu ya, jam 11 jam 12 itu baru bisa tidur gitu ya. Nah, tapi ketika itu saya rubah gitu, alhamdulillah teman-teman, itu jauh lebih, tubuh saya jauh lebih sehat, kedekatan saya dengan Rob juga jauh lebih, Masya Allah teman-teman gitu ya, tenang, menenangkan. Kemudian yang terakhir adalah hindari gitu ya, atau hindari berbaring di kasur gitu ya ketika teman-teman tidak ngantuk gitu ya. Misalnya
tidak ngantuk berbaring aja gitu. Nah itu sangat tidak boleh teman-teman, karena ketika kita teman-teman tidur atau berbaring di kasur itu pada saat teman-teman sudah benar-benar ngantuk gitu ya. Nah kalau teman-teman belum ngantuk, hindarin itu, karena ketika kita berbaring terus mata kita dipejamkan itu semakin kecemasannya naik teman-teman ya. Jadi semakin banyak das gitu ya, jadi banyak bisikan-bisikan dari depan, belakang, tengah, pokoknya gitulah ya teman-teman. Itu sangat menakutkan sekali gitu ya. Yang ada bukan tidur kitanya gitu, yang ada malah kita semakin stres, semakin cemas, endingnya nanti bisa panic attack ya. Setelah panic attack datang, kita makin terpuruk, makin putus asa. Nah udahlah teman-teman gitu ya, kita semakin terjerembab, terperosok ke dalam lubang yang menakutkan dan menyeramkan gitu loh teman-teman ya. Nah itu tips dari saya teman-teman, semoga teman-teman suka ya. Tolong teman-teman jalankan tips-tipsnya ya, bagi teman-teman yang memang sedang mengalami susah tidur, gelisah gitu ya, panik. Itu teman-teman jalankan, insya Allah teman-teman dalam waktu dekat teman-teman akan jauh lebih segar, jauh lebih sehat, jauh lebih bisa menerima terhadap takdir yang sedang dikasih sama Allah sama kita gitu ya. Nah mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Semoga teman-teman suka. Bagi teman-teman yang ingin sharing atau berbagi pengalaman, silahkan tulis aja di kolom komentar ya, atau enggak follow Instagram saya di @elakurniasi92. Silakan di situ kita bisa berbagi solusi, berbagi berbagi ilmu gitu ya. Semoga teman-teman suka ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.